Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Cak dan Ning gitu ya, yang di Jawa Timur gitu. Semoga teman-teman semuanya sehat, Selo juga sehat di kondisi yang penuh tantangan ini ya. Kali ini kita akan cangkruk ya, cangkruk santai dengan budayanya Selo. Uh, jadi ini ada teman-teman kita di sini mungkin sudah kenal Selo ya. Selo ini adalah mahasiswa DKV angkatan 2018 ini ya. Iya, Pak. 2018 terus menekuni motion grafis. Sejak dari awal saya lihat mantau ini anak karyanya gitu. Lebih cenderung gitu karena dia dalam proses belajar banyak, barangkali nanti juga akan berkembang kecenderungannya kan kayak gitu. Tapi kali ini atau sementara ini si Selo ini menekuni gitu ya, menekuni motion dan animasi. Nah, salah satunya yang kemarin itu uh, juara 3 ya, juara tiga Iya, Pak. kategori animasi yang apa awalnya itu saya genjot-genjot ikut gitu kan. Terus uh, lomba itu merupakan lomba kategori animasi yang diselenggarakan oleh Direktorat dari Kemendikbud gitu ya. Uh, Judulnya itu visualisasi rempah Nusantara. Betul. Saya ucapin sekali lagi sih lo ya. Kenapa, Pak? Terputus tadi. Uh, Putus-putus ya. Saya Iya. ucapin selamat sekali lagi itu karena Iya. udah juara dan kita sangat mengapresiasi sekali ya karena Hmm. itu apa ya membawa nama harum kampus dan pasti kamu seneng secara pribadi gitu kan. Jadi kaget karena kondisinya saat ini itu banyak banget kondisinya. Kemdikbud juga lagi rajin bikin lomba mungkin karena apa ya? Karena khawatir teman-teman terutama pelajar itu eh, bisa dibilang ya agak resah gitu di rumah jadi mau nggak mau bikin kegiatan banyak program-program TV di TVRI banyak salah satunya melalui Nganggur. lomba-lomba itu lomba-lomba itu dan itu banyak banget hadiahnya juga gede-gede gitu jadi yang Hmm. ikut malah banyak kan kemarin aja yang Kemendikbud itu yang untuk mahasiswa itu kan ribuan itu ya kemarin yang selo berapa jumlahnya Sel? Saya lihat itu kurang lebih 1000 berapa tuh? 1800 berapa gitu. Ya 1.800 itu Iya. lumayan banget. Biasanya yang lomba-lomba nasional itu kadang-kadang kalau mahasiswa ya kurang dari 1.000 misalnya. Sekarang itu Hmm. melonjak gitu. Iya, Pak. Karena nganggur. makanya, makanya. Dan itu bagian dari belajar kita di luar gitu. Biar kita agak biasa di dalam terus. Jadi kita biasa di Iya. luar. Luar biasanya di luar gitu. Jadi kan kayak gitu kan. Jadi ini kan menarik gitu. Oke Hmm. teman-teman kita sekitar 1 jam ke depan kurang lebih dalam masa live ini kita akan ngobrolin karyanya Selo terutama saya ingin mantik saya tidak sedang menguji Selo saat ini tapi lebih mengapresiasi karya Selo dan menanya Selo itu prosesnya dan macam-macam teman-teman juga boleh menyampaikan pertanyaan atau apresiasi eh, kepada Selo sehingga nanti ada respon juga dari teman-teman dan Selo mungkin nanti bisa sharing terkait dengan karyanya. Ya, Pak. Mungkin pertama saya pengen tanya dulu kenapa sih Selo itu suka sama multimedia ini terutama motion animasi gitu. Mungkin bisa Hmm. diceritain Sel. Mungkin saya lebih menekuni 2D animation ya mungkin ya. Karena Hmm. saya juga nyemplung, Pak, kalau bisa dibilang. Hmm. Saya baru mulai itu semester 4, pertengahan semester 4 malah. Saya baru mulai dan waktu itu karena saya lagi lihat-lihat di YouTube gitu kan, lagi lihat di YouTube ada satu karya animasi keren banget gitu, Pak. Nah, terus saya tertarik gitu kayak, wah, keren juga nih gambar gini bisa bisa gerak-gerak tuh apa ya? Kayak kerennya gitu, Pak. Nah, terus alasannya karena ada beberapa elemen di animasi yang
di film live action film tuh nggak bisa. Hmm. Kayak misalnya angle kamera. Nah itu kita bisa bebas banget gitu explore angle kameranya. Terus dari karakter juga kita bisa apa ya, membuat karakter sesuai imajinasi kita, Pak. Jadinya apa ya? Lebih bebas aja gitu ya di animasi juga. Iya, jadi kayak apa ya? eh, Kuasa privatmu lebih besar gitu ya di animasi karena kelebihan-kelebihan atau keunikan tadi gitu. Karena setiap Iya. apa ya, setiap bidang kadang-kadang kan punya keunikan sendiri ya. Dan salah satunya kamu melihat bahwa eh, animasi ini punya unsur semacam bisa mensimulasikan dengan kemauan kita sendiri lah istilahnya kan kayak gitu kan. Oke, jadi ini menarik ya karena mungkin beberapa teman-teman di beberapa kampus di kafe juga kadang-kadang jarang ya, atau bukan jarang sih sebenarnya, sedikit lah yang kadang-kadang menyenangi motion animasi kayak gitu ya, lebih banyak desain grafis kadang-kadang. Nah mungkin ini jadi apa ya, keunggulanmu juga nanti kalau misal dikembangin terus ya kan, jadi asik bisa nyoba beberapa contoh-contoh dan atau belajar dari beberapa referensi yang oke-oke kan kayak gitu. Jadi ya memang harus lanjut terus kan kayak gitu kan. Jadi karena ini kaitannya dengan teknis juga, maka temenmu adalah waktu gitu. Jadi Iya, kamu benar. bisa benar harus nyoba terus emang, mau nggak mau. Dasarnya emang harus seneng gitu. Nah, kemarin itu yang kamu ikuti di Kemdikbud itu lomba visualisasi rempah itu sebenarnya karya yang bagaimana? Itu karya apa? Kok saya lihat itu kok pendek banget lah ya. Bisa dibilang kayak gitu kan, 1 menitan lebih kayak gitu. Maksudnya karya gimana nih, Pak? Ya maksudnya gini, kemarin itu kan lebih kepada bikin animasi gitu kan. Nah kamu bayangin kamu bisa bikin muncul karya seperti itu, bisa dibilang itu kamu karyamu itu konsepnya seperti apa gitu kan, idenya, visualnya, atau mungkin narasinya kan gitu. Kamu bisa ceritain itu tuh gitu. Jadi gini Pak, mungkin ceritain dari awal dulu lah ya, Oh dari siap. dapat ide dari mana. Jadi saya mengetahui lomba itu dari IG. Saat saya scroll kan, tiba-tiba dapet gitu. Wah, kayaknya menarik nih lombanya nih. Hadiahnya juga menarik. Lumayan hadiahnya. Lumayan. Terus saya lihat kan, saya lihat briefnya. Wah, ternyata briefnya itu tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang rempah ini. Jadi bisa dibilang brief general sih Pak, nggak spesifik. Nggak spesifik kita harus ngomongin tentang sejarahnya, nggak spesifik kita ngomongin tentang manfaatnya. Jadi lebih general gitu. Nah, terus setelah baca-baca brief, itu saya nggak langsung garap, nggak langsung nyari ide. Jadi karena kan periode lombanya itu kalau nggak salah lagi masa-masa UAS Pak, masa-masa UAS tugas. Kita sibuk ya. Bener. Jadinya kayak, waduh, ikut gak nih, soalnya kepikiran, jadi pikiran kebagi dua gitu Pak. Jadi pada saat itu saya bilang dalam hati, ah udahlah, jalan dulu aja, nanti ide pasti sendiri. Tuh. Ya udah, setelah saya sibuk dengan UAS, gitu-gitu, ternyata ide itu baru dapat H-5. Power of kepepet ya. Iya, power of kepepet. Terus, jadi tapi selama itu, sebelumnya itu, saya juga baca-baca artikel tentang rempah, sejarah rempahnya gimana. Ya bisa dibilang riset-riset kecil lah. Biar tahu gambaran gimana. Nah, pada saat itu saya dapat ide itu karena ada sebuah artikel, dia ngomongin tentang manfaat rempah, tapi lebih ke makanannya. Dari situ Pak idenya. Nah, udah tuh, setelah lihat itu, wah kayaknya seru juga gitu, masukin apa manfaat gitu kan. Ya udah, terus lanjut ke
setelah saya dapat ide saya langsung nuangin itu ke storyboard, bisa dibilang segitu sih Pak, kayak langsung tulis ide-idenya itu di kertas, Oh, ide-idenya di ide-ide kertas lah. verbalnya ya? Idenya apa Hmm. gitu? Oke. Terus? Yang ada di kepala saya langsung saya tuangin di kertas dulu biar nggak lupa. Oh, iya betul, betul. Nah udah, nah ternyata saya baru dapat, wah kayaknya konsepnya bagusnya, em, gabungin sejarah sama manfaatnya tersebut. Tapi manfaatnya itu saya nggak spesifik kayak cengkeh buat ini manfaatnya, terus pala buat ini enggak. Jadi saya lebih ke konsep besar itu, hmm, ternyata Indonesia tuh punya makanan enak loh. Nah, Hmm. makanan enak itu dari apa? Ternyata makanan enak itu dari rempah gitu, Pak. Jadi kayak mengingatkan masyarakat aja gitu. Makanan yang enak-enak tuh ternyata bahan dasarnya dari rempah gitu. Iya, apalagi Nusantara kan kaya dengan rempah gitu kan. Benar banget. Dan jadi Jadinya rebutan orang luar. selain manfaat tadi saya juga gabungin sedikit sejarah sih, gitu, Pak. Beberapa berapa hari tuh kamu mulai visualisasi gitu. Kan tadi nyari idenya kan sambil dipikir itu H-5 baru nemu toh. Iya baru nemu. Terus sampai visualisasinya karena kan kamu bilang tadi itu apa namanya lagi sibuk sama UAS juga yang kadang-kadang itu yang saya tahu nih teman-teman itu ada juga penciptaan karya gitu selain menulis. Nah, itu kan gimana tuh masa apa ya masa proses pembuatannya sama bagi waktunya kamu ini bisa dibagi nih terutama buat teman-temanmu juga. Mm-mm. Jadi, em, jadi sebelum H-5 itu saya kejar dulu Pak, apa tugas-tugas UAS ini, Hmm. tugas-tugas yang lain saya kejar dulu. Ya bisa dibilang dicicil lah gitu biar nggak mepet-mepet. Hmm. Nah itu untuk pembagiannya. Untuk prosesnya itu kan H-5 saya dapat idenya. Iya. Nah terus itu saya langsung tuangin ke storyboard gitu. Ini saya contohnya sih. Ini contoh kasarannya. Oh ya, Storyboardnya. itu sketsanya emang ya? Orinya kan? Nah, Sketsa ya, orinya. jadinya setiap apa ya? Setiap scene yang ada di kepala saya langsung bikin kotak-kotak kecil gitu. Hmm. Biar biar nggak lupa lah. Iya. Itu habis itu udah deh masuk langsung ke produksinya. Nah, sebenarnya harusnya itu prosesnya gini Pak, ada praproduksi, ada produksi sama post produksi. Nah, di praproduksi ini yang saya bilang tadi kayak riset, kayak Betul. kayak brainstorm idenya gimana, terus gitu-gitu deh Pak, kayak yang saya buat tadi nih, itu praproduksinya. Nah, setelah saya buat kayak gini-gini, karena waktunya mepet, jadi saya langsung produksi. Langsung produksi ya. Saya langsung, saya langsung apa ya, langsung produksi bisa dibilang. Nah, terus teknik pembuatannya itu namanya frame by frame. Betul. Jadinya karena itu butuh waktu lama sih Pak kalau teknik itu, karena harus gambar satu-satu. Betul. Ada berapa tuh frame-nya? Frame-nya, video saya Perkiraan kan aja. itu apa? Perkiraan aja gak apa-apa kalau kamu lupa. Videonya kurang lebih durasi 30 detik. Kali aja 30 kayak 12 frame. Kira-kira segitulah. Itu kamu garap sendiri, saya? Atau ada Iya, tim? garap sendiri Pak. Karena nggak Termasuk sempat juga. kayaknya naratornya juga suaramu ya? Iya Pak, bener. Eh, pakai apa itu alatnya? Karena kelihatannya apa ya? Ada noise juga sih, ada agak gangguan juga. Tapi kesannya juga agak cocok dengan visualmu yang seperti itu gitu. Tapi emang sepintas narasinya itu soundnya agak gangguan. Saya nyoba beberapa kali dengerinnya sih. Saya kebetulan karena semua alat-alat rekam saya ada di Surabaya.
Jadi saya pakai seadanya Pak, pakai earphone kalau bisa dibilang. Enggak apa-apa. Jadi, Jadi ini kan menarik gitu ya, bahwa keterbatasan juga menjadi kita menuntut kita untuk berpikir ulang gitu. Gimana nih caranya, pokoknya harus jadi selesai gitu kan. Karena udah di tempat dan akhirnya ya membuahkan hasil gitu. Kan itu kan luar biasa gitu, dan menarik banget. terus lanjut mungkin ya tadi prosesnya. Setelah produksi, setelah buat itu kurang lebih 2 hari lah kerjainnya. 2 hari. Itu saya, ya 2 hari, pagi siang malam. Setelah itu saya langsung ke post produksi Pak. Nah post produksi itu kayak bikin sound desainnya, Hmm, terus tambah dengan musiknya, terus sama apa namanya voice over tadi, voice overnya. Nah mungkin saya ada beberapa kesalahan gitu. Harusnya narasi voice over tuh ada di paling depan tadi praproduksi. hmm, Tapi karena saya apa ya buru-buru gitu dan kurang kurang matang konsepnya, jadi di bagian post produksi saya ubah-ubah narasinya gitu Pak. ya Jadi itu. baru dapat narasi itu pas ya itu pas post produksi itu. Nah untuk sound desainnya sendiri saya ambil di YouTube. Hmm. Itu Jadinya dari panitia lomba gak apa-apa kan ya? yang penting nggak copyright sih Pak. Betul, betul. Ada kreditnya lah. Hmm. Ya, nah, saya juga nyari di YouTube tuh yang nggak copyright, jadinya yang free lah, ya bisa dipakai gitu. Sip lah. Mm. Keren, keren, keren. Apa namanya? Hmm, ada hambatan nggak? Hambatan-hambatan lain nggak? Karena ini menariknya kalau kita ngobrolin terkait dengan artis top ya. Dimana setiap kamu kalau kita anggap sebagai artis itu sebagai penciptanya, kreatornya, itu biasanya punya karakter-karakter sendiri dan proses penciptaan sendiri, dan yang kamu ceritain tadi bahwa ya kamu dalam bolak-balik proses dan apa ya, menemukannya, nyari, kemudian nemu lagi, nyari lagi, ngeklopin lagi kayak gitu, yang kadang-kadang dibolak-balik. Memang selama ini kalau kita mencipta dalam konsep mencipta gitu ya, mencipta saja ya memang kadang-kadang kayak gitu, tidak terlalu sistematis amat, karena yang kita butuhkan adalah luaran, output gitu. Nah kayak gitu. Nah konsepnya seperti itu kan, kita udah punya bayangan duluan, kita mau bikin apa udah punya bayangan duluan kan, gimana caranya mencapai itu, biasanya kayak gitu. Ya itu menariknya gitu loh, dan ternyata dari prosesmu seperti itu, dan mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi teman-temanmu gitu, mahasiswa gitu. Dan ini apa ya, di tengah keterbatasan juga ya, dan apa namanya, alat-alatmu di Surabaya, ya akhirnya mau nggak mau seperti itu. Uh, karena dalam penilaian lomba biasanya yang ngelihat semuanya dan it's okay gitu, dan itu menarik gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi pokoknya sip lah, ya bersyukur kalau bisa menang kayak gitu. Apalagi kalau sampai bisa ada alat-alatnya kan kayak gitu kan ya. Nah kayak gitu. Yang penting semangat. Kamu udah apa? Udah mencoba gitu. Udah apa ya? Udah ikut aja udah sip jadi peserta. Ini apalagi bisa menang. Dari kalau bikin karya motion atau animasi, halo, keputus gak barusan? Putus-putus. Nah, kalau sehari-hari kamu berkarya motion atau animasi ini eh, bertim nggak kadang-kadang kalau kalau berkarya-karya yang lain? Sampai saat ini belum sih Pak, saya masih sendiri gitu. Masih sendiri berarti jomblo ya. Tapi berarti harusnya Pak. Jadi Kalau di animasi, emang harus bagian dari belajar sendiri, membentuk ego kita dulu sebagai artis gitu ya, sebagai pencipta, kreator. Eh, lalu, sebentar, ini kayaknya ada pertanyaan dari temanmu. Nah ini ada pertanyaan juga. Sudah berapa lama Kak Selo belajar animasi? Tadi kayaknya udah dijawab ya. iya, Di awal karena Selo itu sejak semester 4 ya, Sel.
Semester Sempat 4 lah. Sekarang Selo semester mau naik semester 5. mau masuk semester 5 baru tuh. Jadi kalau mau kalau mau nyemplung ya segera belajar gitu, segera belajar kan kayak gitu pelajarannya yang didapat dari Selo. Kemudian ada pertanyaan juga, pas bikin animasi Kak Selo pernah nggak kesulitan memvisualisasikan apa yang ada di storyboard? Nah, ini pada saat yang tadi kan contohnya misalnya ada beberapa di sini tuh yang udah divisualin di kertas ini, tapi pada saat produksinya ternyata diubah lagi, Pak. Mungkin karena apa ya? Karena kurang pas gitu. Mungkin salah satu faktornya karena kurang pas. Terus juga faktor lainnya karena ada ide-ide baru lagi muncul gitu. Lebih menarik. Jadi mungkin itu sih kesalahan sih ya. Harusnya di yang pas praproduksi itu harus lebih ini sih, lebih apa ya? Lebih paten lagi gitu konsepnya. Jadi biar di pas produksinya itu lancar-lancar aja. Gitu sih. Ya akhirnya kamu kayak bikin apa ya? Dengan metode yang membiarkan kamu mencoba membebaskan bahwa nanti dalam proses juga akan ada kemungkinan-kemungkinan baru gitu dalam penciptanya. Itu kan kayak metode-metode eksperimen ya. Kita coba aja dulu nanti barangkali waktu di jalan, waktu kita berproses membuka jalan-jalan baru, kemudian ide-ide baru barangkali akan muncul juga kan kayak gitu kan. Kemungkinan-kemungkinan itu kamu buka gitu. Dan saya pikir itu gak ada masalah gitu. Ya, itu kan juga apa ya? Kalau nemu ide lebih bagus lagi, ya kenapa tidak kan kayak gitu kan. Nah, jadi ya sama sih, saya juga berkarya seperti itu. Walaupun nanti konsepnya seperti ini sudah matang, oh ternyata ada perubahan, ada revisi atau ada perbaikan lagi yang mungkin akan lebih menarik ya. Kan kayak gitu. Ini menarik juga ya. Bahwa Selo juga menjalani proses-proses seperti itu. Nah, Sel, kembali lagi ke karyamu yang visualisasi rempah. Jadi saya ngebayangin gitu, atau kita ngebayangin orang yang menonton itu kan awalnya waktu saya ngelihat itu materi lomba di awal waktu pengumuman gitu ya, saya mantau gitu, saya melihat bah ini sejarah itu kan rumit banget apalagi apa ya namanya rempah Nusantara yang mungkin kita nggak akrab dengan itu gitu. Mungkin kita akrab dengan makanannya, dengan rempah-rempahnya. Kita mungkin punya insight atau pengetahuan yang lawas-lawas, itu bilang bahwa rempah-rempah juga menjadi bagian dari yang diperebutkan oleh orang-orang VOC dan macam-macam kayak gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya serius gitu. Ya. Nah, gimana kamu mengakali hal yang serius itu sehingga muncul karyamu itu yang saya lihat juga nggak terlalu menampilkan hal serius tapi juga bercerita gitu. Dan ini yang mungkin akan menjadi ketertarikan di karyamu gimana? Mungkin mengemasnya, tapi sebelum itu kan karya saya ini sebenarnya itu sejarahnya, materi sejarahnya nggak terlalu banyak, Pak. Jadinya hanya yang saya baca itu, jadi saya rangkum aja gitu, lebih ke poin-poin pentingnya aja sih, Pak. Juga mungkin dibalut dengan komedi dikit kali ya. Iya. Ada scene saya yang ada kapal tuh, Pak, kapal masuk ke pulau, terus ternyata itu dibawa gitu kapalnya sama orang. Mungkin itu kali ya, divisualisasinya kan dengan bercanda aja gitu mungkin. Karena juga di yang lebih scene ya. Kaki keluar itu kan ya, yang kaki keluar. Makanya saya itu sebenarnya gini loh, saya agak heran dalam perlombaan ini sebenarnya. Makanya saya minta beberapa link karya-karya yang juara kan. Kemudian saya nonton beberapa karya-karya yang tidak juara dan dengan saya tidak punya kapasitas menilai dalam hal ini karena saya bukan jurinya, tapi saya melihat bahwa beberapa teman-teman yang tidak masuk juara 1, 2, 3 itu memang banyak juga yang informatif gitu. Kayak menjelaskan infografis yang bergerak lah ya. Bahasa sederhananya, bahasa awamnya. Misalnya dulu ada ini, tahun ini, kemudian ada ini kayak gitu.
Nah, ternyata yang saya lihat di juara 1 sampai juara 3 ini karyanya unik-unik banget gitu. Ada karyamu Benar. dengan yang saya pikir sangat bebas sekali. Kemudian ada karya yang film banget tuh, yang apa ya namanya? Jadi ya. Eh, yang karakternya dibentuk manusia, rempah-rempahnya gitu. Jadi kayak anamorfis gitu. Kemudian yang lebih lucu lagi, bukan lucu sih, apa namanya? Dia menunjukkan sejarahnya juga, tapi scene-nya, ceritanya juga gerakannya sangat dinamis gitu. Di 1, 2, 3 ini saya lihat beberapa karya-karyanya memang sangat dinamis. Beberapa teman-teman yang nggak masuk mungkin ya, itu lebih apa ya, informatif saja. Kadang-kadang saya nungguin itu kok bosan banget gitu. Nah, beberapa karya-karya 1, 2, 3 ini kok kayaknya mengejutkan banget gitu. Dan apa ya, menarik gitu. Salah satunya adalah karyamu gitu. Dan saya nggak nyangka bahwa karya-karya seperti ini biasanya dalam lomba itu kadang-kadang kan kayak gini. Gimana caranya pihak dari sana bisa terima karya saya gitu. Dan menariknya, kamu kayak nggak melihat itu gitu. Yang penting saya nampilin karya saya dengan bebas, dengan sangat privat, saya ikutin kan kayak gitu. Ini yang menurut saya menarik gitu. Dan termasuk berani kamu gitu dalam lomba. Ya memang nggak ada salahnya kan kayak gitu dalam lomba itu. Kamu kalah juga kamu masih punya karya, kamu menang ya syukur gitu kan kayak gitu. Ini menarik. Nah ini ada apresiasi dari Pak Dani, dosen kamu juga ya. Selo termasuk yang fokus di experimental animation, salah satu genre yang menarik ya. Karena Pak Dani juga dulu senang seperti ini, metode ini, kemudian tidak diteruskan. Jadi pesannya adalah geluti saja gitu ya. Nanti kan bisa dicoba macam-macam, kamu nanti akan menemukan bentuk-bentuk visual baru, pendekatan-pendekatan baru kan kayak gitu. Betul. Saya juga awalnya melihat waktu ya. Halo, gangguan nggak? Halo Pak. Iya. Jadi waktu pertama saya melihat Selo memang anak ini memang melihatnya seperti gambarnya seperti ini terus apa gimana ya? Kalau tugas-tugas lain kayak gitu, terutama yang agak realis gitu. Ya saya biarin aja lihat perkembangannya. Ternyata arahnya seperti ini, animasi yang sangat eksperimental banget. Kadang-kadang penekanannya adalah ini arahnya kemana kita kan nggak bisa nebak. Itu menariknya di situ. Jadi saya lihat tadi bahwa kamu ngambil satu frame sejarah yang bisa dibilang fokus gitu ya dalam beberapa konsep itu kayak gitu. Ini malah justru apa ya? Justru lingkupnya lebih kecil dan idemu bisa lebih bebas kan kayak gitu dalam ide visualisasi maksudnya. Soalnya saya lihat juga juara satunya itu full sejarah tuh Pak. Yang juara satunya. Betul. Dia kayak menarasikan gitu kan. Secara visual memang gerakannya menarik. Nah, waktu kamu mungkin apa ya? Yang lain mungkin kaget dengan karya seperti ini. Jadi lebih boleh dibilang nih kalau saya mau bilang juara-juara 1, 2, 3 itu kayaknya lebih nge-art banget gitu. Artsy. Jadi kayak gitu. Ya selamat lah, lagi-lagi saya bilang selamat ke kamu yang ngucapin selamat dan terima kasih membawa nama harum BKVTS. Lalu ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih? Jadi saya mau tanya nih, kan orang udah ngelihat karyamu ya. Nah, apa yang kamu harapkan dari orang setelah melihat karyamu itu? Mungkin ini kali ya bisa memotivasi teman-teman gitu, kayak wah kalian juga bisa gitu bikin animasi kayak gini, dan apa ya, kalau saya bilang saya juga masih biasa-biasa aja gitu Pak. Soalnya baru nyemplung kan, terus dibanding teman-teman 18 yang lain saya duluan gitu. Saya duluan nyemplung. Padahal mungkin kalau udah ada matkulnya. Jadi semester 5 ini ada matkul animasi.
Nah, mungkin teman-teman lain tuh bisa lebih lebih tinggi daripada saya, Pak. Iya. Karena mungkin saya karena nyemplung duluan aja, jadinya mungkin ya bisa gitu deh. Hmm. Itu lebih ke apa ya, di luar karyamu kan, lebih Hmm. jadi motivasi buat teman-temanmu. Sekarang fokus ke karyamu, gimana orang kalau sudah melihat karyamu itu gimana, pesan pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan gitu, informasi apa yang ingin kamu sampaikan, jadi itu menjadi harapan kamu gitu. Oke, orang ngelihat ini, nah harapannya biar apa gitu, atau ada nilai-nilai apa yang kamu kamu sampaikan lah gitu. Hmm. Ini sih lebih ke kalau kalau sudah maksudnya menggeluti suatu bidang harus terus dilatih, Pak. Gitu. Harus apalagi masih muda ya, jadi Mm-mm. semua kadang-kadang kan teman-teman bagi para pembelajar kadang-kadang naik naik kelas lah, dibilangnya naik kelas dalam ujian tertentu itu kan menyerah ya karena merasa sulit gitu. Nah itu kelemahannya kadang-kadang. Saya pikir salah satu apa ya, hal yang patut dicoba adalah terus semangat sih. Mm-mm. Jadi semangat terus untuk bahwa memang kita akan menemukan tantangan-tantangan seperti itu kan, kayak gitu. Eh, ini menarik ya karena ini mungkin acara kita perdana dan mungkin nanti Perdana. bisa bisa diterusin sama teman-teman mahasiswa. Enggak harus saya yang apa ya, yang menjadi pemantik, teman-teman juga dari eh, apa, dari teman-temanmu, dari himpunan, dari komunitas yang ada di BKV ITS itu kan eh, apa ya, seperti ini adalah bentuk mengapresiasi gitu bahwa karyamu yang bisa menang seperti itu bisa menjadi penilaian bagi teman-teman, bisa menjadi motivasi juga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari situ. Saya juga belajar loh dari kamu gitu, dalam artian bahwa kita memang DKV seperti itu ya. Teman-teman Mm. sangat cepat infonya, ya mau nggak mau kita juga harus cepat juga. Salah satunya adalah transfer dari teman-teman, kegiatan teman-teman, informasi teman-teman. Makanya saya kadang-kadang ada info apa gitu saya tanya gitu sama teman-teman. Ini itu kan menarik. Uh, ini sekarang ada proyek terbaru apa nih kalau kalau yang animasi motion kayak gitu? Karena saya lihat beberapa karya-karyamu di Instagram sangat entertaining ya. Jadi lebih apa ya, kayak karya-karya personal yang mungkin nanti kalau dikumpulin bakal banyak banget itu kalau kamu rajin bikin gitu kan, Iya. kayak gitu. Jadi em, saya juga baru-baru ini baru buat konten, Pak. Nah, nama kontennya itu Animime. Jadinya gabungan animasi sama pantomim. Hmm. Itu konten Bentar, terbaru saya. kamu itu pernah ada nggak sebelumnya? Sepengetahuan kamu. Belum, Nah, itu kan belum. kalau ditulis itu menarik banget itu. Sebenarnya kan Mm-mm. itu kan juga kalau kita mengambil dari runutan beberapa karya-karya seperti itu kan beberapa karya video yang di misalnya di doodling dengan animasi dan macam-macam itu kan sebenarnya sudah ada. Nah, kalau kamu menemukan konsep-konsep bahwa ada pantomim dengan karya-karya seperti itu kan, kalau misalnya ada sesuatu yang baru, ya bisa kamu tulis tuh, gitu. Dan Mm-mm. menjadi hal yang bisa disaringkan ke teman-temanmu. Jadi metode atau pandanganmu itu jadi gak hilang, gitu. Jadi abadi yang bisa dibagi ke teman-teman kan kayak gitu. Menarik banget. Iya, Pak. Oh ya Sel, ini mau tanya lagi karyamu ini. Eh, Mengapa karyamu itu lebih fokus, maksudnya gini, karya yang visualisasi rempah ya, mengapa kamu mengemasnya dalam 1 menit seperti itu? Karena beberapa sainganmu yang lain itu ada yang 2 menit dan macam-macam. Apakah karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya selain keterbatasan waktu karena tugas juga? Em, saya sebenarnya nggak kurang dari 1 menit malah. Kira-kira 38 detik kalau nggak salah deh. Itu 38 Nah, detik. kan 38 detik. Karena gini Pak, faktor yang pertama itu teknik saya kan pakai frame by frame. Hmm, hmm, hmm.
jadinya jadinya mungkin harus banyak waktu gitu untuk ngerjainnya. Hmm, Dan juga faktor yang lain itu karena orang bosen gitu bakal kalau lebih dari 1 menit kalau saya bilang orang bakal bosen sih gitu. pertimbangannya Soalnya pertimbangan kayak gitu ya. ya, Hmm, saya terus lihat karena yang lain juga yang orang-orang luar negeri juga apa ya eh, durasi juga nggak terlalu lama gitu. itu dari Ya paling 1 menit. dari panitianya ada batasan waktu nggak? Panitia itu kayaknya 1 menit ya Pak 1 menit. Soalnya durasinya. soalnya beberapa karya-karya yang lain itu diupload sebagai IGTV ada 2 menit, Hmm, ada oh 1 menit bisa jadi. lah. Saya juga agak lupa udah lama juga. Atau memang nggak ada batasan gitu. Kalau nggak ada batasan kan menarik kamu sampai berani bikin 1 menit Iya, gitu kan. Nah kayak gitu. tadi faktor tadi Pak karena orang tuh lebih dari 1 menit kayaknya udah bosen gitu Hmm, buat dengerinnya. Kecuali apalagi memang kalau itu memang eh, distribusinya lewat Instagram ya. Dari panitia memang iya. mau disebarin di Instagram, nggak ada semacam platform lain gitu. Nah selain di Instagram juga ada platform lain sih. Jadi Oh, di webnya itu ada kayak iya buat masukin karyanya gitu. iya iya iya. Ya memang kayak gitu kan. Dan itu Mm-mm. pun menjadi apa ya? Lebih mudah diingat gitu. Iya kan? Selain entertaining, Ya. karena mau nggak mau dalam konsep seperti ini kadang-kadang fokus ke entertaining lebih banyak ya. Karena alasan-alasan psikologis, alasan-alasan lain ya terkait dengan batin dan pikiran kita waktu mengisolasi diri atau lagi gak ada kerjaan, nah kayak gitu. Ini ada pertanyaan juga dari Mitra Mimit. Kenapa lebih tertarik animasi yang frame by frame dibanding pakai After Effects? Ini sebenarnya nyambung dari apa yang kamu omongin barusan ya. Mm-mm. Mengapa? Mengapa, Sel? Hmm. Karena mungkin gini ya, em, kalau referensi saya di IG itu rata-rata banyakan yang frame by frame gitu. Hmm. Terus hmm, gimana ya hasilnya tuh lebih menarik kalau saya bilang sih kayak lebih ya lebih menarik gitu Pak hasilnya Pak daripada yang kayak udah ada ilustrasinya cuman digerakin tok gitu kayak mungkin kalau frame by frame lebih menarik gitu padahal sih ini Pak itu nguras waktu sama tenaga gitu Pak mungkin kayak hasil hasil akhirnya lebih memuaskan aja gitu. Ya itu kan gimana 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 lanjut. Ya gitu tadi yang saya bilang tadi hasil Hmm. karena dari frame by frame itu menurut saya hasilnya lebih memuaskan aja gitu. Lebih ke alasan-alasan seperti itu ya. Dan itu pun semua apa ya? Bisa dibilang semua konsep gerakan, semua konsep transisi itu kan juga hasil pikiran kamu ya, hasil kekayaan intelektual kamu gitu. Kadang-kadang memang kan kita butuh kepuasan seperti itu ya. Saya pengen dari nol aja lah daripada mencoba-coba yang ada template-nya yang bisa dibilang gitu ya. Saya tidak bilang tidak merendahkan bahwa itu template, tapi karena juga butuh kreativitas. Tapi ada apa ya? Ada usaha untuk bikin dari nol, misalkan kayak gitu bahasanya ya. Nah, karena dokumennya itu adalah frame by frame, maka dokumen penting bikin frame by frame-nya itu jangan sampai hilang, Sen. Iya. Itu kan apa ya? Arsip kamu gitu. Arsip tahun Heeh. sekian, karya sekian, nanti kamu bisa belajar tuh sampai pas kamu eh, nanti misalnya udah lama gitu. Mungkin kita ngerasa bahwa karya kita kadang-kadang seperti ini bagus ya. Itu juga saya ngerasa. Besoknya kamu bisa juga berubah. Kok nggak bagus Iya ya? Itu benar. dalam artian kita merasa ingin maju untuk berbuat atau bikin karya, mencipta karya yang lebih bagus lagi gitu. Dalam artian seperti itu kan, Sen. Makanya saran saya adalah dokumen-dokumen seperti itu diarsipkan. Karena memang dokumen itu yang ori gitu, yang kamu bisa dibilang dalam tanda kutip yang dijual lah gitu, yang di apa ya namanya dibanggain gitu kan, karena itu bagian dari proses dan perjalanan. Kalau di karya TA itu ditanyain kan kayak gitu, mana prosesnya? Kalau kamu bikin frame by frame kan kayak gitu. Itu menariknya gitu. Pembicaraan kita tinggal 1/4 jam. Mungkin teman-teman ada yang
mau tanya terkait dengan karya. Teman-teman udah ngeliat karyanya belum ya di karya Selo yang visualisasi rempah itu ditampilin di web Kemdikbud ya? Iya, di webnya ada. Di IG saya Sama juga ada. di IG-nya Selo tentu saja ada, di IG-nya Budaya Saya. Budaya Maju apa Budaya Saya yang Budaya Maju, sorry, Budaya Maju, @budaya maju itu Kemdikbud, silakan ikuti. Kemudian karyanya juga ada di IGTV-nya Selo. Jadi kalau teman-teman sekarang mau lihat dulu, ya bisa dilihat dulu bagaimana karyanya Selo yang kadang-kadang. Silakan hujat. Sudah menang kok, jadi bisa apa ya, punya keunggulan sendiri lah gitu, bisa dibilangnya seperti itu. Tapi saya pesan nih, karena saya juga aktivis lomba gitu ya, jangan apa ya, jangan cepat apa ya, merasa terlena gitu dengan apa yang didapat sekarang. Jadi oke lah, kita boleh berbangga karena apa? Karena kita gak gampang gitu ngedapatinya, boleh gitu kita berbangga. Karena memang kita gak gampang ngedapatinya. Seandainya gampang mungkin ya dibiarin. Tapi juga kita gak boleh terlena tuh. Saya menang terus nih, belum menang. Udah selesai lah, udah mau. Nah, makanya saya bilang, pasti apa ya? Gimana sih perasaan kamu waktu kamu jadi pemenang saya? Apa yang kamu lakukan? Kursi atau lempar atau gimana perasaanmu waktu jadi pemenang? Ngapain kamu? Lompat-lompat, lempar apa? Gitu. Jadi senang sih Pak, senang banget gitu, bersyukur banget karena jujur saya baru 2 kali ikut lomba. Ini lomba kedua kali saya gitu. Jadi kayak sebenarnya targetnya itu nggak juara sih Pak. Targetnya itu 7 karya terpilih. Jadi di lomba itu kan ada juara 2, juara 3, sama 7 karya terpilih. Nah di 7 karya terpilih juga hadiah lumayan tuh Pak. Ya saya lihat memang jajarannya. Wah ini acara karena corona jadinya hadiah banyak banget nih, gede-gede gitu kan. Jadi kalau yang lolos seleksi itu mau digimanain sama mereka katanya? Nggak dimana-manain sih, cuma dapat uang apresiasi doang. Ya berarti itu kan masuk selected ya kalau bahasanya itu. Juga dipakai juga dalam publikasi dan macam-macam. Ya kadang-kadang memang seperti itu, Sir. kita ngukur diri. Yang penting ikut dulu lah karya kita, siap dulu. Ikut, perkara menang nggak menang ya biarin aja, itu kan juga membentuk mental kita berani atau enggak kan. Salah satunya juga kita belajar dari situ. Wah, kalau kita ikut berarti peluangnya kita 2, menang atau kalah gitu. Kalau kita nggak ikut ya udah kalah duluan gitu, kan kayak gitu. Ya saya gini apa? Karya saya itu kurang maksimal sebenarnya. Kalau saya bilang karya saya kurang maksimal, ada beberapa yang sebenarnya bisa detailnya bisa didetailin lagi, tapi karena waktu ya. Oh berarti kamu udah punya konsep yang lebih dari itu maksudnya gitu? Iya. Ada masalah dan lain-lain lah. Makanya saya senang banget gitu bisa dapat juara lah. Itu memang awalnya diunggah di Instagram ya untuk menjadi peserta. Ini ada pertanyaan dari temanmu, dari Bella. Awalnya Selo tertarik bikin animasi dari mana? Ini kayaknya sudah dijawab tadi. Mungkin dijawab lagi yang lebih singkat atau mungkin agak beda saya. Inspirasinya awalnya bikin animasi dari mana inspirasinya? Kalau inspirasi karya ini kan udah dijelasin tadi sama Selo ya. Mungkin nanti bisa dilihat di ulangan IG ini kalau nanti diupload. Kalau berhasil diupload maksudnya kadang gangguan. Ya. Jadi kalau kita ngomongin karya yang lain, kamu bikin animasi itu dari mana kadang-kadang? Atau kecenderungannya dari mana? Putus-putus tadi Pak, maaf. Nah ini
saya membacakan pertanyaannya. Inspirasi awalnya bikin animasi dari mana? Nggak apa ya, nggak selalu dari karyamu yang dalam lomba ini, tapi beberapa karya-karyamu yang lain. Jadi kamu ada inspirasi dari apa gitu, sehingga cenderung kadang-kadang mirip-mirip lah ide-idenya atau deket-deket gitu. Hmm. Mungkin inspirasi saya itu dari ini ya, dari saya kan suka ini kan nyari referensi di IG. Jadi kayak mungkin dapat inspirasi dari situ. Nah, teman-teman di IG juga banyak yang animator-animator gitu keren-keren, Pak. Jadi saya lebih apa ya? Saya punya kayak mereka aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Betul. Terus juga teman-teman 18 nih juga banyak yang lomba-lomba gitu, Pak, ikut-ikut lomba kan. Terus dia kayak termotivasi aja gitu. Iya. Soalnya soalnya kalau di bidang lain kayak gambar gitu mungkin beberapa temen udah ada yang jago banget. Jadi saya cari cara lain buat mencari beda aja gitu deh. Berarti kamu kan kayak melihat peluang gitu ya? Yang belum teman-teman kerjain, saya udah kerjain duluan. Gak apa-apa, yang penting kan pintar-pintar mencari peluang gitu. Yang mungkin ya, yang mungkin nanti itu bakal jadi keahlian khusus gitu kan. Nah, kalau di studi kan kamu harus belajar semua ya. Dalam artian belajar banyak, kamu belajar realis juga, sehingga kamu ngerti bagaimana bikin karya-karya yang still life, gambar bentuk lewat gambar bentuk misalnya. Nah, baru setelah itu ada deformatif, penyederhanaan, stilisasi yang kemudian muncul karyamu itu kan kayak gitu ya. Jadi memang fungsinya seperti itu gitu. Jadi akan salah ketika teman-teman gimana caranya saya belajar yang langsung fokus aja lah gitu. Ya salah, memang harus punya dasarnya kan kayak gitu. Itu sering banget saya dapat kayak gitu dari teman-teman di kampus lain juga sering banget. Kenapa sih kok banyak banget yang dipelajari di DKV misalnya? Ya memang seperti itu dasarnya gitu. Bahkan akan sangat bersinggungan dengan keilmuan-keilmuan lain gitu. Apalagi seperti itu ya. Kan kayak gitu. Soalnya Pak. Benar, soalnya animasi itu semua yang dipelajarin di DKV itu bakalan masuk gitu. Di videografi ada pengambilan angle kamera dan lain-lain itu kepake banget di animasi. Terus kayak mungkin dari gambar bentuk dan sampai sekarang ini banyak kegunaannya sih Pak. Betul. Ya kalau kita kan nggak paham dengan angle misalnya, ya angle-nya biasa aja normal terus gitu. Kalau nggak normal ya di atas. Kan juga kita nggak tahu maksud dari posisi itu kan. Misalnya kita ingin melihat detail yang banyak ya tentu saja dari atas misalnya kayak gitu. Kalau ingin melihat membesar-besarkan hiperbolis unsur-unsur tertentu ya misalnya dari bawah gitu atau mata kata atau mata istilah-istilah lain yang serupa kan kayak gitu kan. Jadi manfaatnya ya seperti itu memang teman-teman yang belajar kok banyak banget gitu ya. Memang seperti itu apalagi di animasi video kan unsur-unsur grafis, unsur-unsur studi karakter ya kan, anatomi, terus ya angle tadi sinematik gitu. Terus environment, grafis environment. Itu kan semuanya banyak banget ya unsur-unsurnya dan mungkin nanti kalau kamu misalnya fokus ke itu ke depan bakal apa ya akan bertim gitu, nggak mungkin sendirian terus kan gitu. Cuman memang belajarnya kamu akan paham dengan belajar sendiri itu ada apa, ada unsur apa, ada bikin apa kan kayak gitu. Itu manfaatnya seperti itu kan. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman di sini. Terima kasih yang udah bergabung ya, terutama teman-temannya Selo ini. Kemudian mungkin ini yang terakhir ya saya karena akan habis waktunya. Apa sih pesan kamu bagi teman-teman kamu atau bagi mereka yang mau belajar animasi atau video terkait dengan pembuatan karakter, belajar dari awal dan macam-macam, itu terserah kamu. Bagaimana tips dan triknya atau apa pesan-pesan kamu pada mereka yang ingin belajar animasi ini, mungkin seperti itu.
Hmm, mungkin kalau dari saya itu yang pertama jangan insecure juga, insecure, jangan insecure dulu sih Pak. Secure Karena gimana tuh banyak, gitu? Banyak banget soalnya. soalnya misalnya nih kita lihat di IG ada karya yang keren banget, terus kita langsung ngedown gitu Pak. Hmm. Soalnya banyak yang kayak gitu. Saya juga gitu dulu, kayak wah gila karyanya keren banget, gue kayaknya nggak bisa deh. Terus udah tuh, nah kalau saya kebiasaannya itu em, mengubah insecure menjadi motivasi. Hmm. Jadi, kalau melihat karya yang keren, kayak dalam hati itu, wah gue bisa kok lakuin itu, saya bisa lakuin itu. Gitu. Itu sih mungkin ya tipsnya. Terus kalau dari tips animasi sendiri, hmm, perbanyak ini sih, lihat referensi, terus di YouTube banyak kok teknik-tekniknya gimana, terus ya teknik-tekniknya animasi gimana, cara-caranya banyak di YouTube. Saya juga belajarnya dari YouTube, Pak. Hmm. Mhm. Gitu. Banyak Terus sekarang ya. Terus, terus materi yang di DKV itu jangan dilupain. Iya karena itu penting banget untuk menunjang apa? Menunjang animasi animasi itu, Pak. hmm. Saya juga masih belajar gitu kan jatuhnya. Gitu sih Pak tipsnya. Ada lagi? Hmm, ya cukup lah. Udah. Karena saya masih belajar. Oke. Jadi yang kita dapat pelajaran dari Selo adalah kalau kadang memang begitu ya. Tidak hanya Selo tapi saya juga dulu begitu. Kalau ngelihat karya bagus mungkin ya, kalau komen-komen anak-anak sekarang itu, wah nangis sampai besok, gitu. Komen-komennya kayak gitu. Nangis sampai kiamat kan kayak gitu. Nangis sampai ngutang gitu. Jadi lucu kayak gitu. Artinya apa? Sebenarnya kan kita punya dua pilihan ya, dua konsep pandangan setelah itu. Misalnya entah kita mau, wah kayaknya nggak bisa nih aku nih gitu, bikinnya. Atau kita bilangnya, wah aku bisa nih kayak gini nih nanti gitu. Misalnya walaupun kita nggak punya modalnya sekarang, yang penting kita punya keinginan seperti itu kan. Ada dua pilihan sebenarnya kan, memang kayak gitu. Nah kemudian apa tadi yang kedua Sel? Terkait dengan animasinya atau yang ketiga? Jangan lupa materi yang kita dapat. Materi-materi. Karena memang sekarang banyak ya, terutama hal-hal teknis. Mau kita mau nyari how to gitu, how to apa Iya. toolsnya atau mau bikin apa, udah tersedia banget di YouTube. Bahkan teman-teman bisa bikin kontennya kan kayak gitu. Ya kan dulu waktu zaman saya nyari YouTube lawas gimana ya, nyari di buku aja. Bahkan satu-satunya pelajarin toolnya dulu. Udah tersedia mudah gitu, bahkan teman-teman rajin apalagi di pandemi. Selama pandemi ini beberapa teman saya sampai lengkap punya peralatan YouTuber. Makanya itu. Jadi ini kan lucu kan. Jadi ini kan lucu bahwa adu-adu bikin konten kan itu lucu banget gitu kalau sampai segitu. Padahal sebelumnya nggak lengkap segitunya gitu kan kayak gitu. Terus yang ketiga tentu saja pengetahuan DKV, pengetahuan teoritis, pengetahuan praktis yang dipelajari, proses bersama dosen, proses bersama teman-teman, pergesekan dengan teman-teman, ide-ide dari teman-teman, belajar dari teman-teman itu jangan sampai ditinggalin teman-teman. Memang betul seperti itu. Apalagi konsep-konsep yang teoritis kadang-kadang nggak perlu apanya kan kayak gitu. Itu bagian dari membentuk paradigma pengetahuan kita. Paradigma itu membentuk sudut pandang kita secara sederhananya. Makanya dalam kreator, desainer itu kadang-kadang punya paradigma sendiri ya, paradigma desain gitu, pikiran sendiri. Oke, kamu beda seperti itu, saya juga beda seperti ini. Dalam konsepnya seperti itu kan kayak gitu, Sel. Nah, itu kan yang menarik kalau yang kalau ditanya-tanyai. Itu saya sangat antusias ketika tanya-tanya itu ke siapapun. Karena bakal unik gitu. Oh, ternyata seperti Iya. ini. Oh, ternyata seperti ini. Nggak sama gitu. Itu menariknya. Konsep cara berpikir, cara melihat desain. Ya. Ini kan cara memandang animasinya. Apa sih mana animasi buat kamu? Itu biasanya punya beda-beda sendiri kayak gitu. Apa sih mana desain buat kamu? Nah, seperti itu.
Oke, mungkin seperti itu. Saya makasih banyak dalam sesi yang singkat ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat DKVTS, terutama juga buat teman-temanmu, dan secara umum buat teman-teman yang ingin belajar animasi atau bahkan yang ingin gitu ya ikut lomba-lomba gitu. Karena itu bagian juga dari latihan. Oke, saya sekali lagi terima kasih ya, dan mengucapkan selamat ya. Selamat. Sekali lagi selamat karena jadi pemenang ketiga dan membawa nama harum kampus. Udah diisi kan SIM prestasinya? Iya. Sip. Nah itu kan jadi. Adain lagi acara gini. Wah, banyak teman-teman gitu. Wah, sip. Iya, makanya saya bilang kan nggak harus saya jadi pemantiknya gitu. Iya. Misalnya dari teman-teman kamu, boleh nanti itu bisa dibicarain ke kita lah. Dalam artian seperti itu kan, diajuin. Karena ya ini penting gitu loh, juga membawa nama DKV juga menghargai karya-karya teman-teman, juga menghargai usaha teman-teman gitu.